Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Makhluk Berwarna Hijau. Selamat mendengarkan. Danang adalah anak nomor 8 dari 8 bersaudara. Sejak masih berusia setahun, Danang sudah ditinggalkan ayahnya. Ayah Danang meninggal karena sakit, sehingga ibu Danang harus banting tulang sendirian membiayai anak-anaknya agar bisa terus sekolah. Hasilnya tak sia-sia. Ketiga kakak Danang berhasil lulus dan akhirnya mereka diterima menjadi guru. Hal ini tentu meringankan beban, karena dengan demikian mereka bisa membantu membiayai adik-adiknya untuk terus sekolah, termasuk Danang. Untuk urusan prestasi, Danang termasuk golongan anak yang sangat pintar. Sejak SD hingga SMP, ia selalu menjadi juara kelas. Selulusnya SMP, Danang diterima di STM favorit di Yogyakarta. Saat di STM, Danang mengambil jurusan pertambangan. Ibu Danang dan kakak-kakaknya gembira betul Danang diterima di STM favorit itu. Sekolah itu sekolah yang diidam-idamkan Danang dan keluarganya. Danang pun belajar lebih serius lagi. Ia tak pernah membolos sekalipun. Kegiatan seperti ekstrakurikuler dan praktik selalu diikutinya dan juga kegiatan apapun. Keseriusan Danang membuahkan hasil. Ia diganjar sebagai juara kelas. Selulusnya Danang dari STM, ia langsung dikirim ke Kalimantan oleh pihak sekolah untuk bekerja di pertambangan batubara. Danang tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berangkat ke Kalimantan. Di sana ia harus sedikit lebih mandiri, karena ternyata letak tempatnya bekerja ada di tengah hutan belantara, sangat jauh dari keramaian kota. Tak pernah Danang bayangkan sebelumnya bekerja di sana. Namun begitu, walaupun tempatnya sepi, Danang tidak putus asa. Ia tetap bekerja dengan semangat demi kebahagiaan ibu dan kakak-kakaknya. Tempat tinggal Danang dengan tempat kerjanya lumayan jauh. Jika ditempuh dengan motor, memakan waktu sekitar 1 jam. Jika Danang ingin ke kota, ia membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Karena jalan yang belum diaspal dan harus melewati berkilo-kilometer hutan belantara yang cukup sepi. Kepercayaan di tempat tinggal Danang cukup aneh. Jika pergi belanja ke kota, maka pulangnya tak boleh membawa sate atau ayam bakar. Entah kenapa kepercayaan yang seperti itu masih dipercaya oleh warga kampung di sana. Danang hanya menjawab iya-iya saja ketika masyarakat memberitahunya. Ia tak mau menyangkalnya sebab ia cuma pendatang. Namun dalam hati kecilnya ia tak percaya dan heran dengan kepercayaan tersebut. Waktu itu Danang sudah sampai di tempat tinggalnya sekitar pukul 7 malam. Namun itu juga menjadi hari tersial bagi Danang. Ketika kerja ia tak kebagian jatah makanan, sehingga malam itu perut Danang terasa sangat keroncongan. Demi menuntaskan rasa keroncongannya, Danang langsung berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke kota mengendarai motor. Sesampainya di kota, Danang segera mencari pedagang sate kambing. Itulah makanan kesukaan Danang. Danang memesan 2 porsi. 1 porsi untuk dimakannya di tempat, 1 porsi lagi dibungkus untuk sarapan keesokan harinya. Setelah pesanan yang sudah jadi, Danang segera pulang. Waktu juga sudah menunjukkan angka 11 malam. Di tengah-tengah perjalanan, inilah terjadi hal di luar nalar. Ketika ia sampai di hutan, mendadak jatuh ranting pohon yang sangat besar di depannya. Ia segera menginjak remnya. Astaga, sedikit lagi tamat riwayatku, tutur Danang dalam hati. Akhirnya Danang langsung turun dari motornya. Ia berniat menyingkirkan ranting pohon itu, karena ranting pohon itu menghalangi jalannya. Itu jalan satu-satunya menuju ke tempat tinggalnya. Saat Danang akan menyingkirkan ranting pohon itu, tiba-tiba mesin motor mati dengan sendirinya.
Keadaan yang semula agak terang karena terbantu sorot lampu motor menjadi gelap gulita. Perasaannya mulai tidak enak. Jantung Danang mulai berdetak kencang. Napasnya terdengar tengah-engah, sementara bulu kuduknya meremang. Tapi Danang tengah menghiraukan hal itu. Ia tetap menyingkirkan ranting pohon itu. Setelah berhasil menyingkirkan ranting pohon itu, ia segera menghampiri motornya. Namun sial baginya, karena motor yang semula tidak apa-apa kini mati mendadak. Dan angin pun mendadak bertiup kencang. Danang hanya bisa menahan rasa takutnya sekaligus menahan rasa dingin. Saat berniat mendorong motornya, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak. Danang menjadi semakin merinding. Ia celingukan mencari sumber suara itu. Dari balik pepohonan yang sangat besar, keluarlah sosok makhluk yang badannya tinggi besar. Kedua matanya yang bulat dan besar memancarkan sinar berwarna merah. Hidungnya lebar. Mulutnya besar. Seluruh kulit dan tubuhnya berwarna hijau dan penuh dengan bulu. Di atas kepalanya ada sebuah tanduk, mirip sekali tanduk badak bercula satu. Danang tercengang melihat makhluk itu. Tubuhnya gemetaran. Semua organ tubuhnya menjadi kaku dan sulit digerakkan. Danang cuma bisa diam dan terus memandang makhluk itu. Lalu makhluk itu berjalan mendekati dirinya. Setelah makhluk itu di depan Danang, makhluk itu langsung merebut bungkusan sate kambing miliknya. Makhluk itu segera memakan sate miliknya sambil tertawa. Setelah makan, makhluk itu langsung bergegas pergi meninggalkan Danang sambil tertawa, dan tak berapa lama kemudian ia telah menghilang dengan sendirinya. Setelah makhluk itu menghilang, tiba-tiba motor Danang bisa hidup kembali. Danang buru-buru tancap gas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di tempat kosnya, Danang baru ingat perkataan orang kampung kalau kota pulangnya tak boleh bawa sate atau ayam bakar. Ternyata itu sebabnya kenapa kalau pulang tidak boleh bawa sate ataupun ayam bakar. Begitu kata Danang dalam hati. Semenjak kejadian itu, Danang tidak pernah berani lagi untuk membungkus sate atau ayam bakar untuk dibawa ke kosannya.